الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah, menyanjung Allah, membesarkan Allah, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam ini Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa kembali melanjutkan kajian rutin di setiap malam ba'dal maghrib sampai masuk waktu Isya. Setelah sekian lama berlibur, hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan Kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Dan sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian, senantiasa kita buka dengan pembacaan hadis. Man yurid an yaqra al-hadis yarfa' yadah. عندك يا يحيى اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا أو نصيبها أو امرأة فهجرته ما هجر إليه أو امرأة ينكحها بارك الله فيك. ومن الفصل الثاني أين أصحاب الحديث؟ عندك أنت Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa man kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. لا، حديث جديد. ما هو هذا حديث؟ من يقرأ اجلس. عندك يا حافظ؟ زدنا. اجلس. بارك الله فيك. ومن؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يزيدكم خير. Malam ini kita masuk bab yang ke-44 dari Kitab Tauhid. Dan penjelasan dari
dengan syarahnya Fathul Majid. Bab man sabba dahr faqad adza Allah. Bab orang yang mencela masa, mencela waktu, maka dia telah mencela Allah tabaraka wa taala. Siapa yang menghina waktu, menghina masa, maka dia telah menghina Allah tabaraka wa taala. Apakah dia menghina hari? Hari itu terbagi-bagi, ada waktu pagi, ada waktu siang, ada waktu sore, ada waktu malam. Ini semuanya waktu. Atau nama-nama hari, atau nama-nama bulan, atau tahun-tahun tertentu. Ini semuanya ad-dahr. Semuanya masa. Semuanya waktu. Tidak boleh dicela, tidak boleh dimaki, tidak boleh dihinakan. Dan siapa yang mencelanya, maka dia telah mencela Allah tabaraka wa taala. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dikarenakan ini bagian dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka tertimpa musibah, tertimpa bencana, maka mereka menyalahkan hari, mereka menyalahkan waktu, mereka menyalahkan masa di mana musibah itu terjadi di masa tersebut. Nah, maka Abu Hurairah menyatakan bahwa orang-orang Arab, annal Arab kanat min sya'niha dhamud dahr wa sabbuh 'inda an-nawazil. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka mencela, menyalahkan masa 'inda an-nawazil, ketika mereka tertimpa musibah. Ketika tertimpa bencana, mereka salahkan waktu, mereka salahkan hari, mereka salahkan masa. Dan apa ungkapan orang-orang musyrikun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka, tidaklah semua ini melainkan hayatuna dunya, hanya kehidupan kita di dunia. Namutu wa nahya, yang di dunia ini kita akan mati dan kita hidup dan akan mati. Wa ma yuhlikuna, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Dan mereka menisbatkan kebinasaan, kematian, ujian semuanya kepada ad-dahr, kepada masa. Dan Allah telah mencela mereka ketika mereka mencela Allah Subhanahu wa taala melalui masa. Maka melalui ayat ini datang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Apa kata Allah? Yu'dhini ibnu Adam, manusia telah menyakitiku. Manusia telah menyakitiku, kata Allah. Yasubbud dahr wa ana dahr, uqallibul laila wan nahar. Allah menyatakan,
sungguh manusia telah menyakitiku. Kenapa? Karena mereka mencela masa, padahal aku yang mengatur masa, aku yang menciptakan masa, aku yang menggantikan antara malam dan siang, siang dan malam. Aku yang membuat perubahan itu, aku yang menggilir waktu itu. Tapi manusia ketika tertimpa sesuatu dari hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap dirinya, dia menyalahkan masa, dia mencela masa. Hari sial, siang yang sial, memang Rabu hari sial, bulan ini bulan sial, malam ini malam sial. Nah, padahal kesialan itu karena dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain, la tasubud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencela masa, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur masa. Fa innallaha huwad dahr, sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala ad-dahr. Maksud ad-dahr di situ bukan Allah sebagai masa, bukan Allah sebagai waktu. Nah, maka di dalam riwayat yang pertama kita baca, wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar. Di situ ada penjelasannya. Maksudnya aku yang membolak-balikkan waktu. Aku yang mengatur waktu, aku yang memperjalankan waktu, aku yang mengatur waktu, aku yang mencipta waktu. Karena waktu adalah makhluk, sehingga enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu waktu. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu masa. Diterangkan oleh para ulama, bukan anad dahr berarti Allah itu waktu, atau dahr itu nama Allah, atau dahr itu sifat Allah. La, bukan. Ad-dahr bukan nama Allah. Ad-dahr bukan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin menyatakan bahwasanya uqallibul laila wan nahar. Berkenaan tentang waktu, berkenaan tentang masa, aku yang menggilir masa itu. Aku yang membolak-balikkannya, aku yang menggantikannya, aku yang memperjalankannya, aku yang merubahnya. Maka karena aku yang melakukan itu semua, di dalam waktu itu terjadi perbuatan-perbuatan buruk, terjadi perbuatan-perbuatan baik. Ada keadaan baik, ada keadaan buruk. Dan yang mengaturnya, yang memperjalankannya adalah aku. Maka ketika kalian tertimpa sesuatu, kalian mencelanya, maka sama kalian telah mencela Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengatur semua itu. Nah, dan kaum musyrikin, mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka enggak tahu apa-apa tentang itu. Inhum illa yadhunnun. Mereka hanya berprasangka saja, mereka hanya menerka-nerka saja, mereka hanya berkata sesuka hati mereka, dan mereka tidak memikirkan apa yang mereka ucapkan, sehingga ucapan-ucapan tersebut mengandung celaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah ucapan musyrikun dan sebagian orang-orang Arab yang mereka mengingkari al-munkiruna lil ma'ad. Orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, hari akhirat. Dan ini juga yang dikatakan oleh al-falasifah al-ilahiyun, orang-orang filsafat. Dari golongan mereka orang-orang yang tidak percaya kepada ketuhanan. Wa hum yunkiruna al-bada'ah wa raj'ah. Mereka orang-orang yang mengingkari awal mula dan mengingkari berpulang sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari filsafat
para filsuf yang mereka mengingkari as-sani', mengingkari pencipta. Sehingga segala sesuatu mereka nisbatkan ini gara-gara masa. Yang mencelakai kita masa, semuanya hanya menghitung masa. Bahkan di karangan mereka ada yang mengatakan bahwa mereka mu'taqidun anna fi kulli 36 alf sanah ya'udu kulli syai' ila ma kana alaih. Akan datang masanya 36.000, setiap 36.000 tahun segala sesuatu akan kembali sebagaimana asalnya. Dan ini ucapan dongeng, dan ini ucapan terkaan-terkaan, wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Naam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق قال كان أهل الجاهلية يقولون, orang-orang jahiliyah dulu mengatakan innama yuhlikuna al-lail wan nahar, yang membinasakan kami adalah waktu pagi dan malam. Wa huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina. Waktu itulah yang menghidupkan kami, waktu itulah yang mematikan kami. Sehingga mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yang membinasakan kita fix, yang membinasakan kita adalah masa. Maka di sini larangan mencela masa. Dan waktu itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Penting enggak waktu itu? Penting. Sangat penting. Waktu itu sangat penting. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu. Dan waktu itu makhluk. Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Sah-sah saja Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan makhluk sah. Tapi makhluk bersumpah dengan makhluk enggak boleh. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah tabaraka wa taala. Allah bersumpah dengan at-tin. Allah bersumpah dengan waz-zaitun. Allah bersumpah dengan matahari wasyams. Begitu juga Allah bersumpah dengan waktu wad-duha. Allah bersumpah dengan waktu wal asr. Allah bersumpah dengan waktu wal fajr. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya waktu. Di mana dengan waktu manusia di situ dia merugi, di situ dia beruntung. Nah, bagaimana dia memanfaatkan waktunya? Maka waktu itu sangat penting. Kalau kita tidak mengatur waktu dengan baik, kita akan merugi. Kita akan menyesal. Karena begitu berharganya waktu. Makanya ulul Arab mengatakan al-waqtu kas-sayf. Illam taqta'ha qata'ak. Waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kau tidak menghandle waktu itu dengan baik, engkau akan tertebas dengan waktu tersebut. Akan hilang kesempatan baik begitu saja dan kau tidak mendapatkan manfaat. Karena waktu terus berjalan tidak bisa terulang. Apa yang sudah berjalan dari waktu, dari umur tidak bisa dibalik lagi. Makanya pandai-pandailah memanfaatkan waktu. Maka dulu di kalangan para salaf mereka dikenal orang yang paling kikir, paling pelit dengan waktu. Ada salah seorang salaf, ana lupa namanya. Ingin diajak bicara oleh sahabatnya. Ya. Dia mengatakan apa? Kalau engkau ingin
berbicara denganku, amsikis syams, tahan dulu tuh matahari, biar dia enggak berputar, biar dia enggak jalan. Ketika diajak ngobrol, kalau kau mau ajak ngobrol saya, buang-buang waktu saya, tahan dulu tuh matahari. Karena dia nggak mau buang-buang waktunya, nggak mau dia doya, nggak mau dia sia-siakan waktunya. Karena waktu itu begitu berharga. Kalau kita pandai memanfaatkannya, kita akan meraih banyak kebaikan dari waktu-waktu yang ada. Dan antum telah mendapatkan waktu-waktu yang berharga itu di tempat yang terbaik, di lingkungan yang baik, yang diisi semua kegiatannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun sampai siangnya, sorenya, malamnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang semuanya bernilai ibadah. Menuntut ilmu, maka antum telah menjalankan sebuah amanat dan tujuan besar diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan antum telah menjalankan amanat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra. Wahai hamba-hambaku, luangkan waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Qad tafarraghtum bi ibadah. Kalian telah menghabiskan waktu kalian untuk ibadah. Dan aku akan penuhi dada kalian dengan kecukupan, dan aku akan tutup kefakiran. Wa illam tafa'al, kalau kalian enggak buat, kalian enggak luangkan waktu untuk ibadah, mala'tu yadayka syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini, super sibuk. Dengan kesibukannya yang begitu banyak, kata Allah, walam asudda faqra, tapi aku enggak tutup kefakiranmu. Tetap saja enggak cukup-cukup dengan dunia. Tetap saja enggak puas-puas. Kapan puasnya? Sampai tanah itu memenuhi mulutnya, sampai dia masuk liang lahat, baru dia terbungkam dan terdiam. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita beribadah, menuntut ilmu, kesempatan untuk berdakwah, kesempatan untuk belajar, maka manfaatkan. Sebagaimana para anbiya, para rasul, para sahabat-sahabat mereka telah menghabiskan waktu mereka untuk kebaikan, telah menghabiskan waktu mereka untuk ilmu, telah menghabiskan waktu mereka untuk dakwah, telah menghabiskan waktu mereka untuk ibadah. Maka kita hari ini yang menyatakan sebagai pengikut salaf, maka habiskan waktu pula untuk itu, untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk mendakwahkan ilmu, untuk mengajarkan ilmu. Dan itulah da'bus salaf, dan itulah kebiasaan para salaf. Apa yang telah dihabiskan oleh salaf dalam kehidupannya, dia tidak menengok, dia tidak menoleh ke kiri dan ke kanan dalam urusan-urusan dunia yang manusia telah tenggelam dan sibuk di dalamnya. Dia buang-buang masa, buang-buang waktu untuk itu. Tapi dia berpikir, apa manfaatnya, apa yang akan aku peroleh di akhirat kalau aku sibukkan dengan ini dan ini. Apakah ada keuntungan? Apakah ada kebaikan? Apakah ada maslahatnya untuk akhiratku? Kalau tak ada, maka tak perlu aku mengikutinya. Maka penuntut ilmu hendaknya seperti itu. Ketika dia ingin menghabiskan waktunya, dia pikirkan untuk apa waktu itu.
Terbuang untuk apa? Karena waktu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Ini selalu kita ingat-ingat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya 4 hal tentang umurnya, kemana dihabiskan. Umur kita kemana dihabiskan. Umur itu ada masa kecil, ada masa muda. Masa muda ini, dari masa muda akan ditanya nih, dari masa baligh sampai masa tua, kapan kita mati. Dari balik sampai kita mati, 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 80 tahun, semuanya akan ditanya fima afna. Kemana dihabiskan? Karena dalam ilmu itu, di dalam umur itu ada kebaikan, ada keburukan di situ, yang semuanya nanti akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma ma khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Narun hamiyah. Itu mizan. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang mizan banyak sekali. Akan ditanya umur. Dan akan ditanya juga apa? Ilmu. Dia amalkan atau tidak? Dia jalankan atau tidak? Ditanya lagi apa? Harta. Min aina iktasaba wa fima anfaqa? Dari mana dia dapatkan? Kemana dia habiskan? Dia dapatkan dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Akan ditanya. Dia bisa beli ini, dia bisa buat ini, dia bisa punya ini, punya itu. Min aina iktasab? Dari mana itu duitnya semua? Akan ditanya. Wa fima anfaqah? Kemana dia habiskan? Kemana dia belanjakan? Ke jalan ketaatan? Kalau dia habiskan untuk membantu yang baik menurut siapa? Dia habiskan untuk infak pembangunan masjid, membangun rumah Allah, membantu fakir miskin, atau membantu menyokong acara-acara maksiat, membantu acara-acara maksiat, membantu acara-acara bidah, membantu acara-acara yang mengundang kekufuran, yang terdapat dosa dan maksiat, akan ditanya. Wa an jismihi fima ablah. Dan akan ditanya tentang tubuhnya dia ini, badan kita ini, capeknya kita karena apa? Saya capek menuntut ilmu, saya capek menghafal, saya capek ibadah, alhamdulillah. Saya capek safar, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, dakwahkan ilmu. Safar, silaturahim, menyambung silaturahim, menyungguh orang tua, melihat saudara-saudara saya, menziarahi saudara-saudara saya, teman-teman saya, akhan fillah. Maka itu akan bernilai kebaikan yang sangat berat di timbangan akhirat. Nah, maka lihat capeknya kita untuk apa. Jangan sampai, kalaulah capek kita di hari-harinya itu capek karena dunia, murni karena dunia, maka tutup keletihan itu dengan capek akhirat. Seharian bekerja capek, tutup malamnya baca Quran, tutup malamnya sebelum tidur salat witir, tutup malamnya sebelum tidur hadiri pengajian, atau tutup malamnya sebelum tidur ajarkan kebaikan.
tutup malamnya sebelum tidur, menyenangkan anak istri, membahagiakan mereka, bagian dari ibadah. Keletihan-keletihan dunia yang luar biasa kita tutup dengan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat di akhirat. Semoga akhir dari semua itu, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ibratu bil khawatim. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, semua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ada kaitannya dengan waktu. Tentang umur, kaitannya dengan waktu. Tentang amalan kita, itu kaitannya juga dengan waktu. Tentang rezeki yang kita dapatkan, itu kaitannya juga dengan waktu. Tentang letihnya tubuh kita, ada kaitannya juga dengan waktu. Sangat luar biasa pentingnya waktu ini. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Imam Syafi'i, jangan seorang itu seperti orang-orang jahiliyah. Bagaimana orang-orang jahiliyah? Kanatil Arab fi jahiliyatiha idza asabahum shiddah aw bala aw malamah qalu ya khibatad dar. Kata Imam Syafi'i, orang-orang jahiliyah dulu kalau mereka tertimpa musibah, tertimpa ujian atau bahasa hari ini sial, mereka mengatakan ya khibatad dahr. Alangkah sialnya hari ini, alangkah buruknya hari ini. Nah, dan mereka menisbatkan keburukan itu kepada waktu. Waktulah yang menyebabkan dia sial. Waktulah yang menyebabkan dia mendapatkan ujian dan musibah. Tidak boleh. Makanya tidak boleh mencela masa. Dan para ulama memberikan tafsil, rincian dalam permasalahan. Yang pertama, apabila dia menjelekkan masa, tapi bukan dalam rangka menjelekkan, tapi hanya sekedar mimbabil ikhbar, mengabarkan hari ini penat, hari ini capek, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana ucapan Nabi Hud atau para anbiya yang lainnya, mereka mengatakan hadza yaumun asib. Ini hari yang amat melelahkan. Atau kalau kita di hari-hari ini mengatakan, ya Allah, panas sekali hari ini. Ya Allah, capek kali hari ini. Panas sekali. Saking panasnya, saya sudah minum 3 liter. Saking panasnya, saya sudah minum sekian banyak air. Saking panasnya, saya mandi sampai 5 kali. Nah, ini kalau hanya sekedar mimbabil ikhbar, ma fi mushkilah. Ma fi ba's. Wala haraj. Enggak masalah. Yang kedua, dia mencela masa, ditambah dia meyakini semua kesialan dan semua keburukan gara-gara masa, gara-gara waktu. Ini syirk. Bukan hanya haram lagi, tapi syirk. Tidak boleh. Sebagaimana ini yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin dulu. Yang ketiga, dia mencela masa, tapi dia meyakini semua keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini haram hukumnya, enggak boleh. Dosa, maksiat. Tapi tidak jatuh ke dalam kesyirikan karena dia tidak menisbatkan kejadian itu waktu yang membuatnya, waktu yang menjadikannya. Tapi dia masih menisbatkan kepada Allah. Hanya saja dia mencela masa, mencela waktu. Dan ini bagian dari kebiasaan jahiliyah pula. Nah, maka tafsil ini, rincian ini, mohon antum fahami agar tidak salah faham. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka
Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela masa. Yang pertama, dari sisi dia nggak senang dengan hari tersebut, dia nggak senang dengan waktu tersebut. Dan lebih parahnya lagi ketika dia menisbatkan kesialan, keburukan kepada waktu. Nah, kemudian wa anad dahr, kalimat wa anad dahr, dan aku adalah masa, bukan berarti waktu itu Allah. Allah itu waktu, bukan. Jangan difahami demikian. Nah, karena waktu itu makhluk, dan gak mungkin Allah itu makhluk. Wal'iyadzubillah. Ya. Wa subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap hal itu. Nah, maka diterangkan di sini waqad ghalita Ibnu Hazm min adh-dhahiriyah wa man salaka salikuhum fi addihim ad-dahr min al-asma'il husna. Maka sungguh ada ulama terdahulu yang telah terjatuh, tergelincir dalam kesalahan. Siapa? Ibnu Hazm. Nah, ghafarallahu lahu, dari kalangan adh-dhahiriyah, fi addihim ad-dahr min al-asma'il husna, di mana mereka menganggap memasukkan kalimat ad-dahr bagian dari nama Allah tabaraka wa taala. Karena dalam hadis disebutkan la tasubbud dahr wa ana ad-dahr. Kalimat wa ana ad-dahr yang diambil kesimpulan oleh Ibnu Hazm bahwa ad-dahr min al-asma'il husna. Wa hadha ghalat. Nah, dan tentunya beliau mengambil dari akhadhan min hadzal hadis, mengambil zahir daripada hadis ini. Iya. Dan ini keliru. Kenapa? Waqad tabayyan ma'nahu fil hadis. Karena makna hadis ini telah jelas di akhir hadis. Allah mengatakan uqallibul lail wan nahar. Dalam riwayat lain ketika dikatakan la tasubud dahr wa ana ad-dahr biyadil amr. Biyadi al-amr uqallibul laila wan nahar. Sehingga maksud ana ad-dahr maksudnya apa? Aku yang menggilir waktu siang dan malam. Aku yang mengatur waktu. Aku yang mengatur hari. Aku yang mengatur masa. Dan semua berjalan di bawah kuasaku. Jadi itu maksud wa anad-dahr. Maka ini pentingnya pembacaan hadis secara sempurna. Karena terkadang di dalam hadis itu sudah ada penjelasan dari kalimat mungkin yang mubham. Perlu penafsiran, ternyata tafsirnya sudah ada di dalam hadis. Penjelasannya sudah ada di dalam hadis. Nah. Taib. Maka wa anad-dahr uqallibul laili wan nahar, yakni annama yajri fihi min khair wasyarr bi iradatillah wa tadbirihi bi ilmi minhu ta'ala wa hikmah. Maksudnya apa? Apapun yang berjalan pada masa tersebut, apapun yang berjalan pada hari tersebut, pada waktu tersebut, yang berjalan dalam masa dan waktu itu, min khair wa syarr, dari kebaikan dan keburukan, semuanya karena kehendak Allah tabaraka wa ta'ala wa tadbirih, dan karena kontrol dan pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala, karena ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena kebijaksanaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. La yusyarikuhu fi dzalika ghairuh. Tidak ada yang berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal itu. Artinya tidak ada yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan itu. Karena Allah tidak butuh syirik, tidak perlu sekutu, tidak perlu bantuan dari selainnya. Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Sehingga apa yang Allah ingin buat, apa yang Allah kehendaki akan terjadi, akan muncul, akan lahir. Wa ma lam yasha, dan apa yang Allah tidak kehendaki
Apa yang Allah tidak inginkan, lam yakun, tidak akan terjadi. Walaupun sekian juta manusia menginginkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lam yasha wa lam yakun. Tidak akan terjadi. Bagaimanapun keinginan kerasnya manusia, berupayanya manusia, tapi Allah tidak menghendaki. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah yang dikehendaki manusia, ya, melainkan harus didahului dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Bagaimanapun keinginan kita, semuanya atas kehendak dan iradah Allah tabaraka wa taala. Fal wajib 'inda dzalik hamduhu fil halatain. Oleh karenanya, seorang muslim tetap senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam kedua hal tersebut, baik dan buruk, dia tetap puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan yang dia dapat, dia mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setiap ada kebaikan yang kita rasakan, yang kita dapati, itu ucapannya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Dan ketika seorang mendapatkan hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Makanya Aisyah mengabarkan Nabi SAW itu kalau mendapatkan nikmat, Nabi senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan Aisyah mengabarkan kalau Nabi mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan, yang mengecewakan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi setiap keadaan tetap memuji Allah tabaraka wa taala. Hal-hal yang tidak menyenangkan, ujian, musibah, kalau dia sabar, kalau dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu baik untuknya. Karena keadaan mukmin semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. Fa in asabathu dharra sabar, fa kana khairan lah. Wa in asabathu sarra syakar, fa kana khairan lah. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kalau dia ditimpa, kalau dia mendapatkan kemalangan, kesempitan, musibah, dia bersabar, fakana khairan lah. Itu baik untuknya. Tinggi derajatnya, ditinggikan derajatnya, diberikan pahala untuknya karena dia bersabar terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan baginya. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan, kabar gembira, nikmat, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lah, itu baik untuknya. Dan keadaan seperti ini, walaysa dzalika illa lil mu'min. Enggak ada kecuali pada sosok seorang mukmin yang beriman. Orang kafir, orang-orang musyrik, kalau dia diberi nikmat dia tak bersyukur. Kalau dia diberi ujian dia murka. Orang yang beriman, ketika dia diberi nikmat dia bersyukur, ketika dia diuji dia bersabar. Makanya dikatakan apa? Ajaban. Begitu menakjubkannya, luar biasa keadaan orang beriman. Naam, ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Maka wa husnul dzan bihi subhanahu wa bihamdih. Seorang mukmin hendaknya dia berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala, waruju ilaihi bitaubah, dan kembali kepada Allah dengan taubat wal inabah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanat wasayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan, semoga mereka kembali kepada Allah. Kami uji mereka dengan kebaikan. Jadi terkadang kebaikan itu juga ujian. Antum yakin kebaikan itu ujian? Antum dapat nikmat tapi ujian. Betul enggak kalimat itu? Betul. Nikmat ujian.
Musibah, jelas ujian. Makanya Allah juga mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khair. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai apa? Fitnah. Sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kami kalian kembali. Nikmat kok fitnah, nikmat kok ujian, iya. Kalau kita enggak pandai bersyukur, jadi petaka itu. Nikmat itu. Maka kalau dikasih nikmat bersyukur. Kalau dikasih nikmat kita enggak bersyukur, nikmat itu jadi petaka. Sama seperti kalau dikasih musibah, tidak sabar, habis kita. Sudah jatuh ketimpa tangga. Makanya di dalam ayat Allah terang menjelaskan hal ini dalam surah Al-Fajr. Man yaqra? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Lihat kedua ayat ini, dua-duanya dengan lafaz mabtalah. Mabtalah. Fa ammal insanu idza mabtalah fa akramahu wa na'ama. Adapun manusia apabila mereka diuji dengan apa diuji? Fa akramahu. Allah muliakan dia. Allah tinggikan dia. Allah beri penghormatan untuk dia. Wa na'amahu, Allah kasih nikmat untuknya. Fa yaqulu rabbi, apa dia bilang? Akraman. Tuhanku memuliakanku. Tuhanku baik sama aku. Wa amma idza mabtalah. Tapi kalau dia diuji, sama-sama mabtalah nih. Sama-sama bala. Tapi kalau dia diuji, faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rezekinya. Sempit. Faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rezekinya. Fa yaqulu rabbi, dia katakan apa? Rabbi ahanan. Tuhanku menghinakanku. Tuhanku mencampakkanku. Tuhanku menelantarkanku. Maka dari ayat ini dua-duanya bala. Dua-duanya ujian. Dua-duanya fitnah. Dikasih penghargaan, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian. Dari sisi apa? Kalau kita tak pandai-pandai bersyukur, jadi petaka itu. Kalau pandai bersyukur, alhamdulillah. Nah, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu fitnahnya. Itu ujiannya. Kalau bersyukur, tambah nikmat lagi. Kalau tak bersyukur, hukumanku pedih. Ya. Maka seorang muslim senantiasa dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kehidupan enggak akan semuanya baik-baik saja. Tidak ada kebaikan itu, tidak ada kehidupan dunia itu selalu baik-baik saja, enggak. Nah, tidak untuk siapapun. Lihat kehidupan para anbiya, apakah semuanya baik-baik saja? La. Bahkan ujian yang terberat siapa? Inna asyaddan nasi bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling dahsyat ujiannya itu para nabi. Dan orang yang mengikuti mereka, ada orang yang mengikuti mereka. Maka siapa yang berpegang teguh kepada sunnah, siap-siap. Siap-siap antum. Kalau berpegang teguh kepada sunnah, siap-siap susah. Siap-siap diuji. Siap-siap berat hidupnya. Siap-siap. Maka dari sekarang harus asal mental. Dan Nabi telah sampaikan itu melalui hadisnya.
sayati 'ala an-nasi zaman al-qabid 'ala dinih kal-qabid 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti menggenggam bara api. Bara api itu panas. Kalau mental kita mental tempe, mentalnya mental kerupuk, panas sedikit, dicela sedikit, dihina sedikit, dimusuhi sedikit, dijauhi sedikit, difitnah, ada sedikit gangguan, langsung kita lepas sunnah itu, langsung kita lepas al-haq itu. Cemen, pengecut, penakut. Maka antum akan hadapi itu nanti, siap-siap dari sekarang. Ujian, tantangan dahsyat. Dan ujian itu harus kita lewati. Harus siap, mental harus mantap. Harus berani dalam kebenaran. Berani membela al-haq. Karena ada masanya antum akan melihat sunnah itu dilecehkan. Dakwah sunnah itu dihinakan. Kalau kita tidak menjadi pejuang di masa itu, habis sunnah, diinjak, ditinggalkan, dihinakan. Maka hari ini harus belajar menjadi para kesatria, pembela sunnah Nabi SAW, yang menegakkan tauhid, berbicara dengan kebenaran. Makanya Syekh Al-Muqbil Al-Wadi' mengatakan, engkau mengucapkan kebenaran tidak akan memendekkan umurmu dan tidak akan memotong rezekimu. Ingat itu. Itu kata ulama Rabbani, muhaddis. Apa kata Syekh Muqbil? Menyampaikan kebenaran, jangan takut. Umurmu tidak akan memendek karena gara-gara menyampaikan kebenaran. Dan rezekimu tidak akan putus gara-gara menyampaikan kebenaran. Paham? Berani. Minta. Jadi pemberani, ya. Antum disuruh baca hadis. Disuruh tampil menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Berdiri, sampaikan nasihat. Berdiri antum. Sampaikan. Qala Allah, qala Rasul. Ya ibadallah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Sampaikan. Semangat. Ada kesempatan, ada fursah. Kapan lagi? Minta. Jangan malu-malu. Malu itu manusiawi, ya ikhwan. Manusiawi. Dulu antum pernah dengar kisah Ibnu Umar. Kisah Ibnu Umar ketika Nabi SAW menyampaikan pertanyaan, melemparkan pertanyaan kepada para junior sahabat. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian tahu pohon-pohon apa? Nabi kasih teka-teki. Pohon-pohon apa yang paling bermanfaat? Dari ujungnya sampai, dari dahannya, sampai batangnya, sampai akarnya, buahnya, semua bermanfaat. Nggak ada yang jawab. Semua terdiam. Akhirnya Nabi SAW menjawab, pohon kurma. Setelah Nabi jawab, apa kata Ibnu Umar kepada ayahnya? Ya, Abi, aku tadi mau jawab itu, tapi nggak berani, takut. Apa kata bapaknya Umar bin Khattab? Wahai anakku, sekiranya kau jawab tadi, itu lebih aku sukai, ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Kalau kau jawab tadi, itu lebih aku cintai daripada ini dan ini. Tapi di saat itu mental Ibnu Umar belum terbentuk, belum kuat. Namun setelahnya sang ayah memotivasi. Aduh, wahai anakku, sekiranya kau jawab tadi, alangkah bahagianya aku, alangkah bangganya aku, alangkah senangnya aku. Kau bisa menjawab pertanyaan orang yang paling mulia, itu Nabi SAW. Dia tahu jawabnya, tahu Ibnu Umar, tapi dia nggak jawab. Kenapa? Nah, ke depan
ketika sudah dewasa, ketika sudah menjadi seorang dai terus punya mental itu. Berani dia. Nah, ayolah rahimani wa rahimakumullah, maka kembali kepada waktu yang telah Allah berikan hari ini kepada kita, manfaatkan ya Allah. Kelas 1 tahfidz, manfaatkan waktu antum di masa kelas 1, ada targetnya. Apa yang harus saya buat? Kelas 2 apa targetnya? Kelas 3 apa targetnya? Setelah tamat SMP saya bisa apa? Kelas 4 saya bisa apa sekarang? Kelas 5 saya bisa apa? Kelas 6 bentar lagi tamat. Apa yang sudah saya bisa? Saya bisa apa? Apa yang saya mampu? Apa yang saya bisa berikan untuk agama Allah dan kaum muslimin? Itu sudah bisa dipertanyakan hari ini. Yang adik-adik kelas persiapkan. Abang-abang kelas pertanyakan. Apa yang sudah aku dapat? Istifadah apa yang telah aku ambil? Itu semuanya berkaitan dengan waktu. Dan ingat, waktu itu berjalan terus. Kalau antum tidak manfaatkan, menyesal. Tidak ada artinya menangis. Sebagaimana tangisan orang yang telah meninggal, minta dikembalikan ke dunia hanya untuk apa? Bersedekah. Wa as-saddaq. Kembalikan ya Allah. Cuman satu tujuan, untuk bersedekah. Dulu banyak duit enggak bersedekah. Dulu banyak harta enggak bersedekah. Udah mati baru minta balik sama Allah. Nanti kalau antum enggak manfaatkan waktu, setelah berkeluarga menyesal. Punya anak bekal kurang, punya istri bekal kurang. Maka persiapkan semuanya dari sekarang. Maka waktu itu sangat penting. Bersyukurlah dengan waktu yang telah diberikan dan jangan pernah mencela-cela waktu dan masa. Tapi bersyukurlah, gunakan waktu sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.